buka dengan pujian dulu ya. Kita menyatakan bahwa Tuhan adalah andalan kita. Mari bangkit berdiri sejenak. Bangkit berdiri sejenak. Yesus, Kau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus, Kau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Engkau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Silakan duduk. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Luka-luka pada kepala Yesus yang dimahkotai duri. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada kedua tangan Yesus, Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada kedua kaki Yesus, Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada seluruh tubuh Yesus, Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada lambung Yesus,
Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus pedih. Kuduskanlah kami dan seluruh dunia, belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kekal, dalam dirimu ada kerahiman yang tanpa batas dan harta belas kasihan yang tak kunjung habis. Pandanglah kami dengan rela hati dan tingkatkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya pada saat-saat sulit kami tidak menjadi putus asa atau remuk hati, tetapi dengan kepercayaan yang teguh menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu yang kudus. Sang kasih dan sang kerahiman sendiri, Yesus Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Shalom. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita hari ini. Kita telah berdoa koronka bersama. Saya yakin Tuhan sedang bekerja di dalam kita semua, dan saya melihat dari senyum ada satu kekuatan menunjukkan Roh Kudus hadir di tengah Anda. Amin. Dan kita mau bersukacita bersama. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari saya mengundang untuk bangkit berdiri. Ibu-ibu semuanya, saya bangkit untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bersama, bersukacita bersama dengan Tuhan. Kita mau satukan roh kita di dalam Tuhan tentunya. Kita mau nyatakan bersama, minta kepada Tuhan, satukan roh kita. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita bergandeng tangan bersama-sama. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita bergandeng bersama. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu, Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. dan roh yang tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga, bangsa bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan.
Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Maka satukan roh kami ya Tuhan saat ini. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bersama kita bergandeng tangan. Bergandeng tangan kami semuanya. Angkat gandengan tangan kita dan nyatakan kepada Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Dan roh yang tercurah dari surga, Tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa, Semua bangsa-bangsa. semua bangsa-bangsa, Semuanya. semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kita tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Baik, silakan duduk. Kita buka hari ini dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, boleh sama-sama berdoa, saling mendoakan, boleh bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Bapa, pada pagi hari ini kami mau belajar dari Engkau seperti Bunda Maria yang selalu bersyukur karena kebaikan dan cinta-Mu sehingga ia boleh hadir sebagai orang wanita yang Kau pilih untuk menjadi bunda dari Tuhan Yesus. Kami pun mau bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau telah menciptakan kami. Ini suara hati kami Bapa, rasa syukur dan terima kasih kami. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Dan kami ada karena Engkau Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Inilah terima kasih kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih
Tuhan Yesus, kami ada hanya karena anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Dengan bangkit berdiri kami katakan kepadamu Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Selamat, terima kasih, terima kasih Yesus, 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 terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Selamanya ku kan memuji-Mu, kan memuji-Mu. Selamanya ku kan memuji-Mu, kan memuji-Mu. Selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya karena anugerah-Mu Tuhan, hanya karena kebaikan-Mu, hanya karena kasih-Mu kami boleh ada untuk selalu dekat dengan-Mu, tinggal dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih, terima kasih, terima kami kasih, bersyukur. terima kasih, terima kasih. Benar Tuhan, hanya karena kebaikan dan cinta-Mu kami boleh senantiasa ada sampai saat ini untuk bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu. Kami mau belajar Bapa, karena kebaikan-Mu Bunda Maria mau berserah kepada-Mu, boleh selalu mengikuti kehendak-Mu, berjalan di jalan yang Kau kehendaki. Kami pun mau belajar Bapa, lebih menyembah Engkau, lebih berjalan dalam kehendak-Mu, karena Engkaulah kebenaran yang kami percaya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan
karena Engkaulah kebenaran hidup kami, Tuhan Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kamu mau ikut kami, Tuhan. Ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah. Perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Dan kata hati kami, Tuhan, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dan selama kami hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. benar Tuhan, inilah hati kami kepadamu, Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama kami hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak akan pernah bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu, Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dan inilah hati kami yang menyembah Engkau, Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kami sembah Engkau. Kau ku sembah, Ku sembah Kau. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku
memuliakanmu, menyembahmu, tinggikanmu, haleluya. Oh ya rasyikara malalaye. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Engkau berikan kesempatan kami untuk menyembah Engkau begitu dalam Tuhan. Kami boleh rasakan Engkau menjamah hati kami, menjamah tubuh, jiwa dan roh kami.
Sungguh kami syukur dan terima kasih kebaikan-Mu Tuhan. Hati kami ini Tuhan begitu rindu akan Engkau dan semakin rindu Tuhan. Maka saat ini Tuhan, di saat Engkau mau berkata-kata kepada kami, berfirman kepada kami, mengajar kami, membimbing kami mau Tuhan, kami siap menerimanya. Dan bila hari ini Engkau mengirimkan anak-Mu yang Engkau kasihi, Ibu Ilin Magdalena, yang begitu penuh dengan urapan-Mu Tuhan, maka biarlah Engkau tidak berhenti mengurapi dan memberkatinya Tuhan. Biarlah seluruh kata-kata yang keluar dari mulut, bibir dan lidahnya hanyalah kata-kata-Mu Tuhan. Dan biarlah mulut, bibir dan lidahnya boleh senantiasa memuji dan memuliakan Engkau, mengajarkan apa yang Engkau mau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai Ibu Ilin Magdalena dan menyertai kami semua selalu, sehingga kami mengerti apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepada-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Shalom semuanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Terima kasih sudah hadir, baik yang ada di Catholic Center ini dan juga yang ada di Zoom. Yang saya pasti tadi ada Cik Gwen ya, ada Cik Gwen, ada Cik Lili, juga ada yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu, nah ini ada Pak Yoyo, ada Pak Adi, ada Pak Kim Aitan, juga ada Bu Emilia, Bu Yulio Edrik, Bu Bwe. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir. Ada Pak Johan, Pak Eko. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih, ada yang bertanya kok kursinya dibuat melingkar gitu ya, beda dengan biasanya gitu. Ya, hari ini kita memang membuat sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kita akan mengadakan talk show dengan pembicara yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Ibu Ellen Magdalena atau biasa dipanggil Ibu Ilin. Siapakah beliau? Saya akan bacakan biodatanya. Ibu Ellen lulusan sarjana ekonomi dan master pendidikan. Tempat dan tanggal lahirnya ada di Makassar, tanggal 15 Maret 71. Statusnya sudah menikah, jadi cantik tapi sudah milik orang. Kemudian punya 2 putra yang sudah lumayan besar, jadi siapa yang mau berbesanan silahkan. Cakep-cakep. Kemudian pendidikan formal yang ditempuh adalah S1 Universitas Surabaya Fakultas Ekonomi Manajemen tahun 1994 lulusnya. Kemudian S2-nya di Nusantara Education Institute Master of Education tahun 2010 dan S3-nya sedang menempuh program Doktor Teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Kemudian organisasi dan pengalaman di bidang pewartaan. Ibu Ellen ini adalah Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci di Keuskupan Malang, juga ikut CHARIS Indonesia. CHARIS itu Catholic Charismatic Renewal International Service sebagai humas. Kemudian ada lagi sebagai Komisi Pembinaan di Komunitas Tritunggal Maha Kudus dan juga di kursus evangelisasi pribadi sebagai pengajar sekolah evangelisasi pribadi Santo Yohanes Penginjil yang ada di Surabaya maupun kursus evangelisasi pribadi yang ada di Surabaya maupun di Malang. Ibu Ellen ini juga adalah penerbit dari berbagai buku sebagai beberapa
Penerbitnya dari Republish Books sebagai editor dan penulis periode Maret 2010 sampai dengan sekarang, di mana bidang yang dikerjakan adalah menerbitkan buku-buku rohani sesuai dengan visi penerbit, kemudian menulis buku-buku spiritualitas, khususnya tema perkawinan dan keluarga. Jadi apabila ibu-ibu yang ada di sini butuh konsultasi, mungkin bisa konseling juga gitu ya dengan Ibu Elin ya. Kemudian menjadi editor atas buku-buku terbitan Republish Books. Judul-judul bukunya adalah Menjadi Kekasih Tuhan dan Kekasih Suami, Menemukan Tuhan dalam Hidup Sehari-hari, Menemukan Tuhan dalam Hidup Perkawinan, Kisah Kasih Tuhan, Mata Iman, seri buku doa ibu rumah tangga, yaitu Berkatilah Keluargaku, Berkatilah Aku bagian 1 dan bagian 2. Sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang, Ibu Elin aktif memberikan seminar, ceramah, rekoleksi, retret, persekutuan doa, praise and worship dengan tema-tema spiritualitas, keluarga, pendidikan bagi umat Katolik baik di paroki maupun di kelompok kategorial. Ada OMK juga, mengajar para frater, biarawan-biarawati bagi umat Katolik baik yang dewasa maupun yang muda-mudi. Wow, luar biasa sekali ya biodatanya. Kita beri aplaus untuk Ibu Ellen, kita undang Ibu Ellen untuk hadir di tempat ini. Terima kasih Bu Vera, terima kasih Ibu-ibu. Bapaknya ada 1, terima kasih sudah mengundang saya untuk berbagi. Ya, sebelumnya saya juga mau memberitahukan bahwa buku-buku yang ada di sini ini bukan sebagai pajangan ya. Ini nanti akan kita bagikan bagi umat yang aktif untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu Ellen. Jadi silahkan bertanya, nanti boleh bertanya, boleh menjawab, ya, apa saja boleh. Boleh jawab, boleh tanya. Boleh tanya, boleh tanya dan jawab. Oke, sudah memperkenalkan diri. Oh iya, sudah, terima kasih. Tadi udah banyak sekali dikenalkan. Iya, baik. Apakah kita mau langsung memulai? Ya, silahkan. Boleh ya. Kita tema hari ini adalah peranan Bunda Maria dan perkembangan kita para wanita zaman now ini kan beda ya. Bunda Maria zaman dahulu itu kan masih kelas menengah, kelas 2, nomor 2. Wanita itu dianggap kelas nomor 2, sedangkan kita ini kan sudah emansipasi begitu ya. Kemudian dalam hal apa saja Bunda Maria itu bisa menjadi teladan bagi kita. Apalagi sekarang ini kan beda ya, zaman dulu enggak ada medsos, sekarang ada medsos, banyak shopping online. Ya. Terus membuat kita itu para wanita menjadi lebih hedon gitu ya. Iya, bisa, betul. Iya, bagaimana menurut Ibu Ellen yang bisa disampaikan? Ya, terima kasih ya Bu Vera, terima kasih ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali berjumpa pada siang hari ini, kita semua sehat, cerah, puji Tuhan. Kalau kita ada di sini, ini berarti kita adalah orang-orang yang diberkati, betul? Paling tidak itu diberkati dengan kesehatan. Dan kesehatan itu adalah nilai yang sangat besar, tinggi sekali ya. Orang dengan sehat bisa melakukan banyak hal. Dan tadi seperti yang ditanyakan Bu Vera mengenai Bunda Maria, kan bulan Oktober biasanya kita berdevosi kepada Bunda Maria. Dan kalau kita lihat Bunda Maria, sosok yang sangat memang sederhana kan. Kalau dulu memang belum ada maskara, belum ada lipstik, ya, belum ada saya yakin Bunda Maria nggak pakai jam tangan, nggak pakai sepatu kickers, nggak pakai tas-tas Gucci gitu, nggak ada ya pasti. Karena dia, oleh sebab itu kita katakan, oh ya dia pasti itu hidupnya lebih sederhana lah daripada kita sekarang. Tapi bukan berarti kita yang pakai tas Gucci, kita yang shopping di mall, di GM atau di Pakuan itu bukan orang-orang yang punya hati yang sederhana ya. Jadi penampilan itu sebenarnya kan tidak selalu menggambarkan apa yang ada dalam hati kita ya. Kita sebagai perempuan pasti boleh tetap wangi, ya kan?
boleh Wajib tetap itu. pakai lipstik, segar, suami juga senang. Terus kita bergaul dengan teman-teman kita juga perlu ya paling enggak rapi lah, bersih. Nah, semua itu enggak apa-apa, yang penting memang hati kita bagaimana supaya kita selalu dalam setiap yang kita lakukan kita ingat bahwa ini aku ada bersama Tuhan, ya. Jadi kalau Bunda Maria itu kan selalu menyimpan itu dalam hati kalau dia nggak ngerti. Waktu dia diberi kabar oleh malaikat Gabriel, dia nggak langsung protes, lo kok gitu, gini, tapi dia mendengarkan kaget pasti. Kita juga banyak hal seringkali nggak siap ya, menerima satu kabar, menerima suatu peristiwa yang nggak cocok sama yang kita inginkan, kayaknya kita juga maunya protes, mengeluh, marah gitu. Nah, tapi Bunda Maria itu orang yang menyimpannya, dia mempercayakan hidupnya itu kepada Tuhan. Nah, itu hal yang penting ya, bahwa percaya. Jadi kepercayaan itu membutuhkan satu sikap iman ya. Iman itu kadang-kadang kita nggak harus jelas dulu segala sesuatu. Nggak harus bahwa oh iya nanti anakmu itu pasti menikah dengan sesama Katolik ya, itu kita minta terus ya. Oh nanti pasti anakmu diterima di universitas yang terbagus misalnya, itu memang kita sedang terus minta. Tapi kan segala sesuatu itu kan belum jelas sampai pada waktunya. Nah itu Bunda Maria kan juga gitu, dia belum jelas anaknya ini yang katanya anak Allah yang maha tinggi ini seperti apa, mau jadi apa, nggak jelas. Nah terus waktu disalibkan, loh kok katanya Tuhan bilang anakku ini jadi Immanuel ya, Allah besertanya, tapi kok disalibkan. Banyak hal dalam hidup kita itu kadang-kadang membuat kita itu bertanya kepada Tuhan. Nah itu yang saya katakan Bunda Maria itu punya hati yang sungguh-sungguh percaya ya. Pikirannya itu benar-benar dia serahkan kepada Tuhan. Itu yang saya anggap itu kesederhanaan itu seperti itu Bu Vera. Jadi bukan soal penampilan aja. Ya kita sampai batas tertentu bolehlah penampilan cukup baik, tapi jangan sampai menggerogoti keuangan keluarga ya toh. Nanti yang penting saya yakin lah ibu-ibu di sini semua adalah ibu-ibu yang bijaksana karena sudah sering mendengarkan dan menerima sabda Tuhan, sering berdoa. Itu pasti akan mengubah ya hati kita pelan-pelan. Kalau kita sering berdoa itu seperti kita itu didekatkan dengan Tuhan. Itu ibaratnya kalau kita itu digambarkan oleh Yohanes Salib itu seperti kayu deketin dengan api. Lama-lama sifat kayu ini juga akan berubah seperti sifat api. Jadi kalau kita berdoa dengan keterbukaan hati, kerendahan hati, kesederhanaan, datang kepada Tuhan apa adanya kita, pasti kita juga pelan-pelan itu akan diubah. Yang dulunya itu sukanya marah atau iri, sekarang mungkin kita dengan bertumbuhnya lewat peristiwa, lewat keterbukaan hati, kita pelan-pelan itu lebih mudah untuk memaafkan, menerima hal-hal yang di luar ekspektasi atau keinginan kita. Jadi saya pikir Bunda Maria yang dulu itu seperti itu karena kondisi ya memang tidak ada. Kalau mungkin dulu ada mall, saya yakin Bunda Maria juga nge-mall ya. Kalau dulu kan dulu juga Bunda pasar. Apa? Dulu ke pasar. Nah, iya ke pasar ya. Nah, kita juga kan. Nah, artinya kalau dulu Bunda Maria juga ke pesta, betul? Perjamuan di Kana. Seperti kita kan juga. Rupanya dia juga suka minum anggur ya. Sampai ngomong habis anggurnya gitu. Jadi artinya saya yakin Bunda Maria itu bukan orang yang kolot-kolot amat. Nah zaman itu dia juga bisa tampil di depan umum. Dia waktu Yesus menderita dia ada di situ. Berarti kan dia juga orang yang sungguh-sungguh tidak hanya di rumah, tapi dia juga mau keluar bersama murid-murid Yesus. Nah sama dengan kita. Jadi sebenarnya kita ini mungkin jangan-jangan juga seperti Bunda Maria ya. Dengan segala keadaan kita banyak persoalan, tapi kita tetap datang kepada Tuhan, kita tetap mempercayakan hidup kita, keluarga kita kepada Tuhan, kan itu yang dilakukan Bunda Maria. Jadi memang tantangannya sekarang ya hedon itu sih ya memang lebih banyak tawaran ya sekarang, lebih banyak kemudahan. Tapi itu saya yakin tidak melunturkan cinta kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu, Ibu. Bapaknya satu tetap saya sapa, bapaknya dua. Saya yang sana saya pikir masih itu masih sinyo-sinyo soalnya. Ya, soalnya semangat banget melayani kita. Ya jadi Ibu
minta maaf ya. Kalau sana sinyos itu noni loh. Iya. Jadi begitu ya Bapak Ibu, saya yakin apa yang kita pakai di luar itu nggak akan melunturkan lah iman kita, cinta kita kepada Tuhan. Asal kita tetap setia, tiap hari menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, saya yakin itulah yang juga dilakukan Bunda Maria ya. Begitu Bu. Saya tambahkan ya. Iya, silakan. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih juga mesti sering-sering datang ke Pindoman gitu ya. Oh iya, itu maksud saya gitu juga pasti begitu. Ini kan saya katakan kepada ibu-ibu yang hadir di sini, yang setia hadir ya. Ya, supaya semakin rajin untuk datang gitu. Ya. Karena kan firman-firman yang kita ulas di sini memang kebanyakan untuk ibu-ibu, karena umat yang datang kan kebanyakan juga ibu-ibu begitu. Ya. Ya, jadi mungkin lebih diutamakan gitu ya. Ya, prioritas kita kan memang prioritas kita itu pertama-tama relasi dengan Tuhan ya. Artinya dimanapun kita itu sadar bahwa kita ini adalah milik Tuhan, ya termasuk milik keluarga. Tetapi kalau kita pertama-tama menyadari bahwa kita itu milik Tuhan, pasti kita itu juga memperbaiki sikap kita ya. Kita juga berusaha untuk mau ngampuni, berusaha untuk hidup itu ngomongnya nggak pedas-pedas, supaya kita sebagai murid Kristus itu sungguh-sungguh itu menampakkan bahwa ini loh aku, bedanya aku sebagai murid Kristus, aku lebih maulah mengampuni ya, mengasihi orang yang susah ya, menolong. Nah, kalau kita mengutamakan Tuhan, pasti kita jadi orang yang lebih baik. Kalau kita jadi orang yang lebih baik, pasti keluarga kita juga senang ya. Relasi kita juga lebih baik. Pekerjaan kita itu juga lancar. Karena apa? Kita berelasi dengan orang itu tulus. Tidak lihat untuk kepentingan kita aja, pokoknya aku cuan kamu babak belur nggak masalah, pasti nggak gitu orang-orang yang hadir di sini ya, karena mau nggak mau berjuang untuk menjalankan firman yang sudah didengar, gitu. Ya gitu ya. Kemudian kalau untuk peran, menyeimbangkan peran, kalau mungkin zaman dulu Ibu Bunda Maria kan sebagai ibu rumah tangga aja, sedangkan zaman sekarang ini kan banyak ibu-ibu wanita karir. Kemudian banyak yang pelayanan di lingkungan, di paroki gitu. Kita semua punya kesibukan masing-masing. Sedangkan tugas sebagai seorang istri tetap harus berjalan. Bagaimana teladan Bunda Maria relasinya dengan zaman sekarang ini, dengan sebagai peran kita menyeimbangkan antara istri, ibu juga sebagai pekerjaan, pelayanan dan semuanya itu. Iya, benar. Jadi saya yakin Bunda Maria itu adalah pertama-tama dia seorang ibu. Pertama-tama itu panggilan kita juga yang sudah menikah sebagai seorang ibu. Berarti itu adalah ladang pelayanan kita yang pertama dan utama ya. Seperti Bunda Maria, dia juga melahirkan Yesus, dia nggak ditinggal aja Yesus digeledak. Kalau gitu pasti nggak, dibungkus dengan lampin, ya kan, dirawat. Ketika pergi Yerusalem beribadah ke Bait Allah, Yesus juga ikut. Ketika Yesus ketinggalan dicari oleh Bunda Maria. Dan ketika Yesus bersoal jawab, ibu kenapa kamu cari aku? Aku kan harus ada di rumah Bapakku waktu dia ketinggalan di Bait Allah di Yerusalem. Si Bunda Maria juga akhirnya menyimpan dalam hati. Jadi dia mendampingi Yesus dalam pertumbuhannya ya. Dan Bunda Maria juga ada di saat Yesus itu susah, saat dia berada di kayu salib. Dan itu adalah saat-saat yang paling pedih. Bayangkan kita nih sebagai seorang ibu, kalau lihat anak kita sakit aja, pilek atau apa, masih kecil gitu, atau sakit yang agak nggak enak sekali buat dia, menderita. Kan seringkali kita bilang kenapa kok nggak aku aja yang sakit kan gitu ya. Jadi pasti Bunda Maria juga mengalami hal itu, tapi dia tegar, dia mengikuti Yesus. Nah kadang-kadang kita kalau lihat penderitaan, ya kita kadang-kadang mau lari ya, tapi kalau kita lihat teladan Bunda Maria, di saat sulit, di saat menderita, dia itu menghadapi penderitaan itu. Dan kalaupun kita lari, kita larinya kepada Tuhan aja, kepada sahabat-sahabatnya Tuhan, ya misalnya ke teman-teman di Bindoman. Nah di situ kita akan mendapatkan juga penguatan ya, penghiburan yang membawa kita lebih dekat pada Tuhan dan menemukan apa sih maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang gak enak. Nah kembali ke peran Bunda Maria itu pertama-tama dia sebagai ibu. Nah sebagai ibu ini kan tidak mudah juga, walaupun kelihatannya di rumah, itu banyak sekali hal yang harus kita buat. Kadang-kadang ibu itu kan kerjanya 24 jam, nggak ada office hour. Kalau office hour sebagai
pekerja ya cukup jam 8 sampai jam 4. Setelah itu dia udah nggak mikirin kerjaan kantor. Tapi kita, ikan belum dimasukin kulkas, kompornya masih kotor, AC belum dibersihkan, ini dan itu. Wah, itu banyak sekali kecil-kecil yang membuat kita itu tidur aja masih mikir gitu. Nah, itu yang membuat kita itu benar-benar sebenarnya kalau dilihat punya suatu panggilan yang luar biasa hebat. Nah, saya itu kan sebenarnya menulis buku Menjadi Kekasih Tuhan, Kekasih Suami itu dari suatu perjalanan perkawinan saya yang buruk ya. Artinya bukan kelebihan yang saya berikan, tapi justru pengalaman-pengalaman kelemahan dan kekurangan saya. Saya tuliskan dan saya sadari bahwa saya bisa melewati semua masalah saya, kekurangan saya itu karena Tuhan itu menyertai saya. Nah, jadi makanya saya tadi katakan prioritas kita yang pertama itu kan pasti kita sadar kita ini adalah kekasih Tuhan, milik Tuhan, yang ditungguin Tuhan tiap hari untuk datang kepada Dia, ngomong dengan Tuhan di saat intim. Itu adalah doa pribadi. Itu membuat kita bisa berelasi dengan Tuhan itu sepanjang hari. Jadi Bapak Ibu, kalau saya itu dulu masalah tuh kan banyak ya, sampai sekarang ya ada aja lah. Cuma saya sering kali tuh pagi-pagi berdoa misa, kemudian tambah doa pribadi setengah jam di misa, setelah misa selesai, hening gitu. Itu menjadi suatu saat yang subur buat saya. Itu menguatkan saya, sehingga kalau tiba-tiba siang itu ada yang marah-marah, suami marah, suami ini, kayaknya saya udah lebih siap gitu, nggak terpancing untuk jadi galau ya. Tetapi lebih siap melihat, oh ya suami saya juga kan punya masalah. Saya harus memberi dia ruang untuk dia juga bisa melampiaskan emosinya. Sebenarnya dia nggak marah kepada saya kok, dia marah dengan masalah ini itu, tapi kadang-kadang kalau saya nggak siap, kayaknya saya yang dimarahin gitu loh. Nah, tapi karena saya lebih sudah pagi itu sudah mempersembahkan hari itu kepada Tuhan, saya itu lebih benar-benar juga senantiasa sadar Tuhan bersama saya ya. Nah, itu makanya saya katakan relasi dengan Tuhan itu prioritas pertama. Setelah itu memang keluarga, pelayanan kita, karena di situ kita nggak bisa digantikan oleh siapapun, Bu Vera, ya kan? Kan nggak ada yang bisa menggantikan kita sebagai seorang mama atau sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami bagi yang bapak, itu nggak ada yang mau bisa menggantikan, dan kita juga nggak mau lah ada yang bisa menggantikan kita. Jadi itu kita harus syukuri. Dulunya saya nggak bisa mensyukuri itu, Bu Vera. Jadi saya itu menganggap wah, perkawinan suami itu sebagai hambatan untuk saya meraih ambisi saya, cita-cita saya untuk S2, untuk berkarir. Dulunya saya kan pengennya gitu ya. Karena buat saya, wah kalau saya cuma di rumah aja, ibu rumah tangga kok rasanya nggak bonafit. Tapi kalau saya bisa S2, bisa berkarir hebat, itulah cita-cita saya mulai SMP, SMA, kuliah. Tapi waktu menikah ternyata nggak boleh semua sama suami, nggak boleh kerja, harus di rumah, karena anak-anak masih kecil dan seterusnya. Itu yang membuat hidup saya rasanya udah hancur gitu ya, saya udah nggak ada gunanya. Tapi bersyukur sekali Tuhan itu kemudian menegur saya, mengingatkan saya lewat sabdanya, carilah hikmat yang dari Tuhan karena hikmat manusia itu sia-sia. Itu yang membuat saya akhirnya menemukan bahwa panggilan hidup saya itu adalah untuk melayani Tuhan lewat keluarga dan sesama. Nah, sejak saat itu kok akhirnya suami saya juga ngizinin saya kuliah di STFT, kuliah kitab suci, teologi, filsafat itu tahun 2000 gitu. Dan sampai mengajar di situ, dan sampai sekarang suami saya juga yang mendorong saya mengambil S3. Jadi ketika kita itu udah menemukan apa yang Tuhan mau, kayaknya Tuhan juga membukakan dan meluruskan jalan-jalan kita. Nah, lalu soal pekerjaan, memang ada dari antara kita yang juga bekerja ya. Kita perlu juga mendukung suami kita bekerja, karena Paulus katakan kalau kamu nggak kerja jangan kamu makan ya. Jadi pekerjaan itu adalah juga sarana kita untuk melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan untuk kita jadi berkat buat orang lain juga ya. Nah, tapi kita milih pekerjaan yang mendatangkan kebaikan juga. Yang lalu jadi saya pernah tidak sembarang pekerjaan juga ya. Pokoknya cuan itu ya jangan gitu. Kalau yang namanya dunia hitam itu cuannya gede, tapi kan juga membahayakan orang lain. Dulu saya pernah ditawarin, mau nggak jadi agen minuman keras gitu. Ini cuannya akeh gini. Oh, aku ya mau cuannya akeh. Cuma kan kalau efeknya bisa membuat orang mabuk, nabrak orang yang ditabrak
mati atau kecelakaan atau cacat. Itu kan dampak-dampak yang harus kita pikirin gitu. Nah akhirnya ya itu. Jadi pekerjaan itu juga sebagai ladang untuk kita melayani. Asal kita sadar bahwa tujuan kita ini kerja juga bukan hanya semata-mata keuntungan kita, tapi bagaimana pekerjaan kita pun, di dalam pekerjaan pun kita bisa punya kesempatan ya bertemu orang, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan kita yakin apa yang kita kerjakan ini kan juga pasti sesuatu yang bermanfaat ya. Sampai bisa laku oleh orang kan pasti ada manfaatnya yang kita kerjakan. Nah yang terakhir itu yang disebut pelayanan dalam arti sempit. Misalnya seperti kita melayani di gereja, jadi ketua lingkungan, jadi lektor, jadi pengajar, jadi WL, jadi singer, musisi di gereja. Itu pelayanan dalam arti istimewa, sempit dalam arti itu sebagai anugerah. Memang tidak semua orang itu diberi kesempatan itu ya. Artinya kalau orang punya waktu, dia punya kelebihan waktu ya, dia masih bisa memberikan kepada orang lain, kita bisa ikut serta di dalam pelayanan itu. Nah itu adalah anugerah. Jadi kalau kita diberi kesempatan melayani, terima dengan sukacita dan jangan mengeluh, karena betul-betul itu adalah suatu anugerah. Dulu saya masih sering mengeluh gitu ya, kalau capek pelayanan, kadang-kadang pelayanan itu juga kadang-kadang udah kita memberi yang terbaik tapi kok rasanya orang itu ada aja kita yang kurang misalnya gitu ya. Masih dikomentari. Ya makanya dulu kalau saya kan mungkin masih bisa, waduh kok gini kok gitu, mengeluh, capek juga. Pak Yuchen kemarin baru pulang dari Timor Leste katanya, terus dia bilang saya nggak berani lah mikirin rencana ke depan itu, aduh kayaknya udah banyak sekali ya. Tapi kayak dia suka cita sih, ketawa terus. Kalau saya dulu mungkin ngomel-ngomel juga tuh. Nah sampai sekitar 7 tahun lalu itu saya sempat ini ada benjolan gitu kan 3 di sini. Saya periksa ke dokter, disuruh tuh biopsi. Nah saya kan takut waktu itu karena teman saya itu baru meninggal karena kanker kelenjar getah bening. Nah saya ngeri banget dan saya betul-betul doa dan minta doa kepada banyak orang gitu. Akhirnya semua 3 dokter suruh biopsi. Akhirnya saya ke Singapura, waktu itu sempat ke Singapura dan periksa lagi, diperiksa bersih semua. Puji Tuhan, saya itu seneng luar biasa, dan keluar dari dokter itu saya langsung ke ruang adorasi dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tahu Tuhan kalau aku ini sehat adalah untuk melayani Engkau, dan aku janji aku tidak mau sambatan, nggak mau mengeluh kalau Engkau memberi aku kesempatan untuk melayani. Dan saya janji saya nggak mau nolak pelayanan apapun kecuali suami saya tidak mengizinkan. Dan saya merasa dengan adanya penyerahan diri seperti itu, nggak ngomel, saya lebih sukacita, langkahnya lebih ringan. Jadi seperti itu Bu, jadi prioritas kita memang relasi dulu dengan Tuhan, terserah Tuhan mau tempatkan kita di pelayanan di mana. Kalau kita saat ini hanya diminta di dalam keluarga, karena harus misalnya mengurus ada anggota keluarga kita yang sakit misalnya mertua kita kah, ipar kita kah, atau siapalah, itu berarti kita memang sedang diminta untuk melayani di dalam keluarga dulu. Tapi kalau memang kita punya keluarga kita udah bisa ya, udah mandiri, udah apa, anak-anak udah besar, ya kita diberi kesempatan melayani orang lain, ya itu juga suatu anugerah begitu. Jadi tidak selalu pelayanan itu keluar ya. Enggak pelayanan selalu. Bisa juga ke dalam keluarga Ya, dulu, betul. tergantung Tuhan mengutus kitanya kemana. Gitu. Iya. Jadi kita harus peka. Betul. Untuk menjadi peka kita harus punya relasi yang erat dengan Tuhan. Pintar, betul, amin, benar sekali. Sebentar Ibu, saya ini tergelitik dengan satu tadi. Kalau seandainya ternyata pekerjaan kita ini tidak dikehendaki Tuhan, sedangkan kita sudah hidup dengan kondisi yang sekarang ini misalnya, bagaimana caranya kita untuk keluar dari pekerjaan itu? Sedangkan itu kan banyak hal juga yang harus dipertimbangkan. Betul. Jadi kalau misalnya pekerjaan kita ini abu-abu gitu, suami Ya, kita udah terlanjur kalau jalan. kerja itu udah pokoknya tendernya berhasil, entah apa aja dilakukan, menghalalkan apapun misalnya gitu ya. Ya memang kita pertama-tama nggak bisa drastis, suami kita mungkin nggak bisa otomatis sejalan dengan pemikiran kita ya. Tapi kita percaya bahwa
pasti Tuhan itu ada jalan ketika kita mulai menyerahkan semua persoalan kita, pergumulan kita itu kepada Tuhan. Memang saya punya seorang teman ya, dia waktu itu juga masih bekerja aktif sebagai akuntan gitu, dan dia tahu dia pekerjaannya itu banyak sekali moles-moles begitu. Akhirnya memang karena dia aktif suami istri pelayanan, mereka memutuskan untuk meninggalkan si pekerjaannya. Tapi itu yang ekstrim ya, tapi artinya Tuhan itu pasti ada jalan untuk memberikan suatu jalan keluar ya. Suami saya juga dulu itu saya kepengennya suami saya itu udahlah kamu nggak usah kerja terlalu banyak, ayo pelayanan sama-sama gitu. Nah saya waktu itu sudah 25 tahun lalu saya ngomong gitu. Tapi sekarang kok suami saya yang getol sendiri untuk melayani. Dia bilang dia kerjanya ya sudahlah, udah yang jalan aja, yang sudah ada itu aja. Toh mau dikejar sampai apapun itu uang nggak akan ada cukupnya gitu. Tapi kalau kita usia-usia segini katanya ya dia lebih pengen juga untuk lebih banyak melayani begitu. Jadi mungkin perlu waktu pertama, yang kedua kita bawa terus dalam doa. Kalau saya sharing dikit nih ya, awal-awal perkawinan kan tadi saya cerita, saya nulis buku itu berasal dari apa yang kurangnya saya ya. Saya banyak diproses oleh Tuhan lewat suami yang melarang saya ini itulah, melarang sekolah, melarang kerja, dan juga pernah melarang pelayanan gitu. Juga pernah melarang pelayanan sampai saya pikir sih aku ini di rumah aja gitu. Tapi ternyata waktu saya akhirnya nurut aja waktu itu, ternyata di rumah itu saya punya kesempatan loh untuk banyak berdoa, banyak membaca buku-buku rohani, dan saya akhirnya bisa menulis juga. Dan di situ saya terbuka pikirannya bahwa wah iya ya, ternyata panggilan menjadi ibu rumah tangga itu adalah suatu panggilan yang sangat istimewa, suatu keistimewaan. Sehingga bayangin kalau orang kerja dari pagi sampai sore, dia punya waktu yang sangat terbatas untuk berelasi secara intim ya dengan Tuhan. Tapi saya sebagai ibu rumah tangga, ketika anak-anak udah sekolah, suami udah kerja, saya punya waktu gitu. Jadi itu membuka pikiran saya, mengubah mindset saya, dan bisa menghargai panggilan sebagai seorang ibu rumah tangga begitu. Nah jadi yang saya mau katakan tadi yang Bu Vera tanya, bahwa kalau saat ini kita berada dalam posisi kita tahu apa yang kita kerjakan salah, tidak benar-benar putih begitu, apa yang harus kita lakukan? Kita pertama-tama memang harus bawa dalam doa dulu ya. Karena di dalam banyak hal doa itu bisa mengubah ya situasi, mengubah hati pasangan kita juga. Kan kalau bekerja itu pasti kalau soal ekonomi itu urusan saya, keluarga, anak-anak semua akan terdampak. Maka kita sungguh-sungguh perlu bersatu hati ya, di dalam doa. Dan kalau boleh ngomong juga dengan pasangan, aku kok merasa nggak sejahtera ya dengan kondisi ini. Kan kita tahu kita hidup dari pekerjaan ini dan kita udah betul-betul ikut Tuhan, supaya suami itu juga lebih siap begitu dan juga mulai mikirin seharusnya seperti apa. Nah kalau ketika kita udah satu hati, saya yakin tuh pilihan-pilihan itu akan datang. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu kaya ya, dan Dia adalah Tuhan yang selalu tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Kalau kita mau untuk menjadi lebih baik, datang kepada Dia. Tuhan bilang minta maka kamu akan diberi, cari maka kamu akan menemukan, ketuk maka pintu akan dibuka. Dan ketika kita betul-betul dengan iman minta kepada Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan. Artinya kalau kita minta kemurnian, kita minta kekudusan, kita minta Roh Kudus bagi keluarga kita, bagi anggota keluarga kita minta pertobatan, pasti Tuhan kasih, karena itu yang memang Tuhan inginkan, seperti itu. Jadi perlu keberanian untuk percaya sama Tuhan. Iya betul, keberanian, jadi kata kunci itu iman dan keberanian, betul sekali. Terima kasih. Ya. Kalau zaman dulu itu kan wanita dianggap kelas nomor 2 karena
garis paternalistik gitu ya. Sedangkan sekarang ini kan sudah emansipasi. Bagaimana teladan Bunda Maria dalam zaman-zaman sekarang ini, di mana gender wanita dan pria itu memiliki kesetaraan gitu. Betul. Ya, waktu itu sebenarnya Bunda Maria itu seorang yang keluar dari kebiasaan ya waktu itu ya. Misalnya dia ada bersama para murid Yesus yang laki-laki. Waktu menunggu di ruang atas untuk turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, Bunda Maria ada bersama para murid. Nah itu berarti Bunda Maria itu ada di situasi yang sebenarnya dia nggak ada di comfort zone aja ya. Dia berani untuk menabrak aturan yang berlaku saat itu. Dan juga kalau kita lihat sejak awal itu Bunda Maria menerima kabar dan hamil pada saat masih bertunangan, itu sudah suatu yang di luar kebiasaan sekali pada waktu itu. Tapi Bunda Maria karena dia berani untuk mengatakan, iya Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, maka Tuhan juga memberikan kepada dia rahmat untuk memikul, menanggung tugas dari Tuhan. Jadi sebenarnya itu kan tugas dia untuk menjadi seorang ibu sebenarnya. Waktu disuruh menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, itu adalah tugas sebagai seorang ibu loh, ya. Dan berarti tugas sebagai seorang ibu, dan ini dia ibu Tuhan, dia mendapatkan rahmat. Kita pun sebagai seorang ibu, pasti kita itu punya rahmat. Ya, belajar dari teladan Bunda Maria bahwa panggilan sebagai seorang ibu itu mendapatkan rahmat dan kekuatan, keberanian. Kekuatan untuk melahirkan itu butuh kekuatan loh, ya kan? Setelah itu ibu-ibu sudah melahirkan, sebagian besar sudah melahirkan. Makanya Bu sudah tahu kan bagaimana kita melewati hari demi hari itu membuat kita itu menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang kuat sebenarnya. Tapi dianggap lemah, tapi ya nggak apa-apa, biarin aja orang anggap lemah, yang penting kita tahu kita ini kuat gitu ya. Kalau kepepet pasti itu yang maju di garis depan itu pasti seorang ibu. Wanita itu penolong, jadi penolong lebih kuat dari yang ditolong. Setuju. Nah, pada waktu itu sebenarnya Bunda Maria itu sudah melanggar dari kebiasaan waktu itu ya. Dia ada bersama para murid yang laki-laki. Nah, tapi yang kita bisa teladani dari Bunda Maria yaitu bahwa dia benar-benar menjalankan fungsinya sebagai seorang ibu yang ada sampai titik akhir mengikuti Yesus putranya ya. Jadi dia itu benar-benar komit, dia benar-benar menerima tugas dari Tuhan itu dan dia melaksanakannya sampai akhir. Dan sampai menerima tugas dari Yesus putranya sendiri bahwa ibu inilah anakmu, ini ibumu ya, kepada Yohanes itu kan. Jadi artinya dia menerima tugas untuk mendampingi para murid setelah Yesus wafat naik ke surga. Nah berarti kan sebenarnya apa yang dilakukan Bunda Maria ini benar-benar menjadi suatu inspirasi buat kita nih, bahwa kita pun ketika kita menerima tugas dari Tuhan sebagai seorang ibu, sebagai istri, sebagai apapun di tempat pelayanan kita, kita harus melakukannya sampai tuntas begitu, sampai akhir ya. Dan kita pasti akan diberikan rahmat untuk melakukannya. Itu sih. Baik. Jadi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan hati hamba, dengan tuntas. Sampai seperti tuntas yang Tuhan mau. Jadi kalau sudah pelayanan tidak ada pelayanan pensiun ya. Ya, nggak ada pensiun dan juga nggak ada muntaber ya. Mundur tanpa berita kalau udah kesel sama si itu si ini. Kalau kita kesel sama si itu si ini, sebenarnya kita itu sedang diproses bagian-bagian diri kita yang masih perlu disempurnakan. Jadi kalau kita masih tersinggung sana sini, berarti itu masih ada luka-luka yang harus diberesin. Ya, berarti kalau kita menghindar, kita nggak pernah sembuh. Kita mesti menghadapi dan cari kenapa sih aku kok kalau diiloi gini tersinggung banget gitu. Sensi. Ya. Itu karena apa? Ya sebenarnya bukan karena kita orang yang buruk, bukan. Karena kita ini adalah orang yang memang tidak bisa dilepaskan dari proses pengembangan kita di masa lalu juga. Mungkin di masa lalu kita itu sangat alergi, pernah disakiti dengan orang yang seperti itu modelnya misalnya. Dan sekarang kalau orang seperti itu yang kita ketemu di pelayanan ngomong netral aja kita bisa sakit hati gitu kan. Karena ya itu mungkin
Nah itu mungkin kalau kita lagi sakit hati, kita bisa tanya pada diri kita, ada apa ya dalam diriku sampai dia ngomong itu kok rasanya aku ini tersinggung, gampang tersinggung gitu. Iya. Nah itu kita bisa cek kenapa. Gitu ya. Sebetulnya mau tanya ke situ sih, bagaimana peran Bunda Maria mengenai luka batin. Tapi Iya. sebelumnya kita mau kasih kesempatan ke umat dulu. Iya. Mungkin ada umat yang ingin sesuatu yang ingin ditanyakan. Iya boleh. Kita kasih Silakan. kesempatan. Kita sekarang kan bebas aja kan. Kita ngalir santai aja. saja sambil tanya Iya. jawab. Boleh, siapa yang mau tanya silakan. Ada yang mau tanya? Atau sambil kita jawab dulu ya. Iya. Bagaimana peran Bunda Maria, teladan Bunda Maria bagi kita? Karena kita ini kan sering ya luka-luka, kadang itu tadi ngomong sama temen nggak enak dikit gitu sudah sensi gitu. Sedangkan Bunda Maria kan melihat putranya sampai disalib segitu mengerikan itu kan sebetulnya juga dia juga terluka gitu. Iya. Bagaimana Bunda Maria itu mengatasi luka-luka di dalam hatinya yang bisa kita teladani di zaman sekarang ini? Saya yakin Bunda Maria itu walaupun dikandung tanpa dosa, dikatakan ini kan dogma gereja dia sebagai Maria Bunda Allah ya, tapi dia juga kan manusia. Pasti dia sebagai seorang perempuan itu hatinya itu sangat lembut ya. Apa yang dialami putranya itu pasti dia mengalami rasa sakit yang lebih dalam. Sampai katanya hati yang tertusuk pedang itu kan. Dia mengalami semua kesakitan-kesakitan yang mungkin kita alami. Enggak ada yang lebih sakit daripada melihat anak kita itu ibaratnya harus mengalami penderitaan, penyaliban dan dibunuh seperti itu. Enggak ada yang lebih sakit. Nah tapi kita lihat Bunda Maria itu ya tegar sampai akhir dan dia bersama para murid, dia enggak marah sama Tuhan. Kenapa kok anakku berakhir seperti ini? Padahal dulu janjinya bahwa ini ada anakmu. Kenapa kok seperti ini? Sama dengan para murid. Mereka juga kaget, kenapa gurunya yang membuat mukjizat begitu hebat kok harus mati sebagai seorang penjahat? Kalau orang dulu disalib itu hanya penjahat yang disalib. Mereka tuh bingung, itu namanya iman kita itu senang benar-benar diuji. Kita kadang-kadang banyak sekali diuji dengan persoalan-persoalan yang nggak masuk akal pikiran kita. Aku udah doa, aku udah pelayanan, kurang apa aku? Seringkali kita protes sama Tuhan, kenapa kok kenyataan yang aku hadapi seperti ini misalnya? Kenapa kok aku doa nggak dijawab-jawab? Nah itu artinya Tuhan sedang menolong kita untuk mengikuti Dia, untuk punya iman itu lebih murni lagi, lebih dalam lagi, bukan sebagai iman anak kecil yang hanya mengikuti mau kalau dikasih permen. Tapi kita ikut Tuhan bukan karena Tuhan itu ngasih kita berkat saja, bukan karena doa-doa kita dijawab sampai kita mau mencintai Tuhan, tapi kita mau mengasihi Tuhan karena memang Tuhan layak dikasihi dan Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, menyelamatkan kita. Nah kalau kita bertitik tolak dari situ, kita akan lihat bahwa iya ya, Tuhan itu udah mengasihi aku ya. Dan aku pun sebenarnya adalah orang-orang yang dulunya itu berdosa, tidak baik-baik amat ya, tapi kok aku diterima oleh Tuhan. Aku bisa ada saat ini, aku bisa mengenal Tuhan yang begitu baik. Aku bisa mengalami banyak sekali perkembangan sampai saat ini. Ini karena Tuhan ngasih aku kesempatan ya untuk terus bertobat. Jadi bertitik tolak dari situ kita juga bisa melihat saudara-saudari kita yang saat ini tuh menjengkelkan, yang saat ini belum mengalami sentuhan kasih Tuhan. Kita yang sudah lebih dulu mengalami kasih Tuhan, kita bisa mengasihi mereka. Jadi kalau saya pribadi, saya banyak mengalami penyembuhan luka batin itu dalam doa-doa pribadi. Selain dalam retret luka batin ya, saya pernah dilukai, saya merasa sakit hati sekali dengan seorang teman yang baik karena memfitnah ya. Dan waktu itu waktu kuliah dan saya punya kesempatan ikut camping rohani. Nah camping rohani di Tumpang itu 7 hari, di dalamnya itu ada penyembuhan luka batin juga. Membasuh kaki orang yang kita anggap itu melukai kita. Wah waktu itu saya protes dalam hati, kok enak dia nyakitin aku kok membasuh kakinya gitu. Jadi akhirnya tapi ya karena sungkan disuruh-suruh ya tak lakukan. Tapi memang ternyata setelah saya lakukan,
yang dibasuh itu hati saya ya. Saya bisa melepaskan betul begitu saja itu kebencian, marah saya itu hilang ya. Jadi itu rahmat. Ketika kita mau aja, Tuhan akan melakukan apa yang kita nggak bisa. Mau itu apa? Lakukan satu langkah. Doa, Tuhan tolong aku nggak bisa ngampuni. Kata minta tolong aja itu sudah satu langkah. Dan Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk itu. Ya. Coba ya Bapak Ibu, kalau masih sakit hati banget itu coba doa apa? Mintakan berkat untuk orang yang nyakitin. Kita kan disuruh mengampuni dan kita disuruh mendoakan orang yang menyakitin, mengampuni dan mendoakan orang yang menganiaya. Nah, gimana doanya? Yaitu Tuhan, aku mohon ampun bagi siapa misalnya? Iparku misalnya, sepupuku, mertuaku, mantuku, anakku, ya kan? Temanku yang perbuatannya apa? Apa misalnya perbuatannya? Misalnya memfitnah ya, membicarakan aku di belakangku, membicarakan yang negatif tentang aku di belakangku. Aku berdoa untuk perbuatannya itu supaya dia tidak menanggung akibat dosanya, ya. Tetapi Engkau memberkati dia melimpah-limpah dengan berkat keselamatan, sukacita, damai sejahtera dia dan seluruh keluarganya beserta keturunannya. Itu adalah doa berkat buat musuh ya. Itu tandanya kita udah mengampuni walaupun masih gondok. Nah, namanya perasaan itu nggak apa-apa, namanya itu perasaan itu manusiawi. Kita nggak bisa maksa-maksa perasaan kita harus suka sama dia, itu nggak bisa gitu loh. Tapi minimal kita melakukan tindakan mengasihi. Jadi mengasihi itu adalah tindakan, bukan perasaan. Kalau menyukai ya itu ya, mungkin Tuhan juga nggak suruh kamu menyukai musuhmu, enggak kok. Kalau menyukai itu ya misalnya ayo kita jalan-jalan nge-mall yuk, ngafe, itu namanya nyukai, itu sahabat. Tapi kalau mantan musuh, ya mungkin kita mendoakan aja itu sudah melakukan firman Tuhan. Doanya itu tadi, doa berkat buat musuh. Aku mendoakan si Anu karena perbuatannya apa, dan aku berdoa supaya dia tidak menanggung akibat dosanya, tapi dia mendapatkan berkat-Mu melimpah-limpah. Wis itu. Damai sejahtera, keselamatan. Selesai tugas kita. Kita udah ngampuni. Sudah mengampuni dan sudah mendoakan. Sudah mendoakan, sudah melakukan kehendak Tuhan. Mungkin walaupun kita masih gondok nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Tuhan tahu. Tapi kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Dan perasaan itu biasanya ngikutin. Kalau kita udah mendoakan yang baik-baik, lama-lama kita sendiri tuh yang nanti sudah nggak ada lagi rasa sakit. Ya, jadi kan yang happy kita. Kalau ngampuni katanya Romo minggu lalu, siapa? Rumanto. Kalau ngampuni itu yang happy kita kok, bukan orang yang diampuni kan. Jadi ya itu obatnya buat kita. Jadi jangan kita bilang ya biarno wes, biarno Tuhan sing bales. Dalam hati ngomong biarno dibalas 100 kali lipat. Yang waras ngalah gitu. Nah apa? Itu yang waras ngalah. Apa? Yang waras ngalah. Iya makanya itu kan namanya menumpuk bara di atas kepalanya ya. Kita doa nois biarno tes Tuhan. Itu namanya nggak ngampuni Ibu Bapak. Doa supaya pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Nah ya toh. Ya mungkin gitu. Atau mungkin bisa ditambahkan kitanya sendiri itu sambil mengaku dosa gitu, sakramen tobat. Iya, perlu itu. Supaya semakin dapat rahmat untuk mengampuni. Iya, benar sekali. Iya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan. Silahkan, ini bukunya belum dibagikan kalau nggak ada yang tanya utuh. Nih. Boleh nih, tanya apa aja nggak apa-apa deh. Ya, sambil menunggu saya boleh akan milih buku yang mana yang mau. Selasa depan kita akan Pindoman akan bersama-sama dengan Romo Goris. Romo dari mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Montfort, Batu Malang itu ya. Ya, Romo Goris akan datang ke Pindoman dengan tema pengakuan iman Petrus. Romo Gregorius Pasi yang kita kenal dengan Romo Goris. Dan Pindoman minggu depan ada 2 kali sesi karena satu Pindoman Romo Goris ini dan satu lagi Pindoman spesial bernama dengan Romo Lulus. Romo Lulus ini temanya persiaran di dunia, kok ya pas
Dia lagi di Romo Israel. lulus sekarang masih di Israel, jadi fresh from Israel, fresh from Holy Land, langsung men-sharingkan pengalaman-pengalamannya di Pindoman. Mari kita hadir bersama-sama dengan Pindoman 2 kali, hari Selasa bersama dengan Romo Goris dan hari Rabu bersama dengan Romo Lulus. Ada yang bertanya? Saya lanjutkan lagi untuk hari Kamis ini, De Verbum, dengan kita akan belajar bersama-sama dengan Bapak Paskalis Edwin, yaitu Mujizat Romo Iswandi. Ya, nanti kita akan umumkan lagi. Baik, saya akan bertanya yang tentang Bunda Maria, teladan Bunda Maria. Bagaimana teladan Bunda Maria dalam mengembangkan potensi-potensi kita. Selama ini kan kita masih mungkin punya banyak potensi yang belum tergali. Kemudian bagaimana caranya kita menghadapi tantangan-tantangan, hambatan dalam mengembangkan potensi, mungkin karena masih punya anak kecil-kecil sehingga tidak bisa cucu gitu ya. Oh ya, cucu zaman sekarang. Iya, kalau umat Pindoman cucu ya gitu. Nggak tahu saya, tapi ada orang yang masih nggak bisa ngapa-ngapain karena dititipi cucu. Iya. Iya, memang gini, kalau saya sendiri pelayanan itu kreatif ya, harus kreatif. Artinya kita menemukan dulu apa yang kita suka sih gitu. Apa yang kita suka. Itu coba kita kembangkan. Nanti kalau kita suka dalam misalnya suka nyanyi ya nanti daftar misalnya WL atau apa kan. Jadi artinya apa yang menjadi bakat kita itu tersalurkan untuk berkembang dan menjadi memberkati orang lain juga begitu. Tidak hanya dipakai nyanyi di karaoke sendirian di rumah atau di kamar mandi, tapi bisa membantu Bro Yuchan itu dan teman-teman ya untuk bisa melayani umat seperti itu misalnya. Atau ada yang suka misalnya ngirim-ngirim, sekarang ini kita punya kesempatan yang luas sekali untuk ikut menjadi para rasul yang menyebarkan sabda Tuhan, yang ngirim renungan misalnya. Atau nulis renungan, apa yang kita alami, ya bolehlah mem-forward. Tapi kalau mem-forward ya kita enggak menambah sesuatu ya. Tapi kalau kita misalnya mengalami tadi malam, bagaimana anak kita misalnya rewel atau cucu kita rewel, tapi kita mendoakan 3 kali salam Maria, misalnya kok dia bisa langsung tidurnya nyenyak, itu pun sudah suatu kesaksian. Walaupun sederhana, tapi itu bisa menguatkan karena betul-betul terjadi dan kita alami. Nah kalau orang lain yang baca, lihat, oh cuma doa 3 kali salam Maria ya, anaknya bisa tenang, yang tadinya rewel misalnya. Nah itu kan bisa menguatkan orang lain juga, menjadi inspirasi buat orang lain. Oh iya ternyata kalau dia bisa berdoakan, doa yang aku juga bisa lakukan, berarti ketika aku ada masalah aku juga bisa berdoa seperti itu. Jadi hal-hal yang kita alami bersama Tuhan, ayo kita bagikan. Jadi kita harus berani, ya tadi itu udah Vera ngomong ya, berani untuk berbagi. Dan berbagi itu bukan karena kita udah pinter, bukan karena kita lebih, bukan karena kita hebat, tapi dari kekurangan dan mau. Dari kekurangan, siapa di sini kita yang kelebihan waktu? Enggak juga, semuanya juga di rumah mau tidur santai-santai juga enak kok ya kan. Siapa yang di sini merasa saya pun kalau diajak seperti ini saya juga takut loh Bapak Ibu, saya belajar karena saya tahu saya itu masih harus belajar terus ya untuk memberikan, tapi bukan berarti menghentikan saya untuk tidak melayani ya. Saya terus belajar supaya saya bisa melayani lebih baik. Saya ngambil S3 supaya bisa berbagi lebih baik lagi. Nah jadi artinya kita memberi dari kekurangan gitu. Seperti janda miskin, kekurangan dari sedikit yang dia punya tapi dia bagi, itu yang diberkati Tuhan dan berkenan oleh Tuhan. Gitu. Iya, baik. Saya akan umumkan lagi untuk De Verbum. Sudah keluar. Romo Iswandi, kita akan belajar bersama dengan Romo Iswandi hari Kamis ini, tanggal 19 Oktober.
Jadi jangan takut membagi ya, karena ketika kita membagi, di situ baru kita lihat, oh iya ternyata aku bisa gitu loh. Misalnya ada orang datang untuk minta didoakan karena sakit misalnya. Sakit apa? Kanker loh, jangan aku misalnya gitu ya. Nanti kok nggak sembuh gimana, wong aku ini sudah dikenal sebagai pendoa syafaat, kan malu nanti misalnya gitu. Tapi Bapak Ibu kita doakan, itu kalau orang datang kepada kita, itu saya yakin itu juga Tuhan yang memberi kepercayaan kepada kita. Jadi jangan ditolak. Nah ketika kita lebih sering lagi melayani, kita akan terus ditambahkan karunia-karunia-Nya oleh Tuhan. Nah makanya kalau misalnya tadi saya merasa ada dari kita itu yang tergerak hatinya oleh belas kasihan kalau lihat orang sakit. Nah kalau Anda punya kerinduan, punya beban di hati untuk tergerak kalau lihat orang sakit, berarti Anda itu dipanggil gitu loh untuk mendoakan orang sakit. Nah doakan, dan tiap hari kalau berdoa itu minta pada Tuhan, Tuhan berikan aku karunia untuk mendoakan orang sakit supaya orang yang sakit kanker itu sembuh gitu. Kalau kita doa secara spesifik seperti itu, nah ketika ada orang yang sakit datang pada kita dan misalnya itu sakit kanker, wah kita tahu ini jawaban doa kita. Ini jawaban doa kita dan kita siap untuk mendoakan dengan penuh iman. Loh, siapa yang di sini merasa imannya besar? Pasti nggak ada yang ngaku kan? Kita juga kalau diminta mendoakan, kita merasa iman kita kecil. Tapi memang hanya itu yang diminta oleh Tuhan. Iman yang sebesar biji sesawi. Nah iya, bukan. Tapi kita kan seringnya mau balik, saya minta iman sebesar gunung dulu Tuhan, baru saya mau mindahin biji sesawi. Padahal Tuhan itu hanya minta kita melakukan tindakan iman dengan iman yang rasanya kecil. Tapi yang besar khawatirnya, khawatir nggak ada kejadian apa-apa nih atas doa kita. Tapi tetap itu yang memang terjadi dan kita harus melangkah. Memang begitu Bapak Ibu, sampai level Romo juga ngomong, iman yang saya rasa itu ya sekecil sekali, yang takut, yang besar takutnya. Tapi dia tetap mendoakan dan mukjizat terjadi. Seperti itu. Iya. Nah Bapak Ibu, ini pengumuman untuk Deverbum sudah keluar. Temanya surat-surat Petrus yang pertama bersama dengan Romo Iswandi Prayitno. Mungkin ada yang mau bertanya, bukunya masih oto loh. Ini ada pertanyaan dari Zoom. Iya, Ya, dari silakan. Zoom ada pertanyaan. Bu, bagaimana cara membagi waktu antara pelayanan dan keluarga? Nah, Yang bertanya Bu Lucia Wijaya. iya Terima kasih. Bu. Terima kasih ya, berarti kalau orang bertanya ini kan pasti ada kerinduan ya untuk bisa melayani keluarganya dengan baik dan juga melayani orang lain. Nah itu memang tidak ada formulanya, oh berapa jam untuk keluarga, berapa jam untuk orang lain atau untuk gereja. Itu harus dibicarakan pertama-tama juga dengan suami. Kalau suami masih nggak bisa diajak bicara, bicara sama suami kita yang di sana, kekasih kita. Nah habis itu kita sungguh-sungguh juga mempersiapkan diri. Misalnya kalau kita suka misalnya ngajar nih, kita mempersiapkan baca buku banyak dan lain sebagainya, nonton YouTube pengajaran, kita mempersiapkan diri. Nah kalau kita udah siap, pasti pelayanan itu akan datang, begitu ya. Nah kalau misalnya saat ini suami masih nggak ngizinin atau anak masih kecil, itu mungkin kita bisa lihat sebagai suatu persiapan buat kita untuk benar-benar matang, rendah hati ya. Dulu suami saya ngelarang saya pelayanan karena bilang, oh kamu itu cuma cari popularitas pelayanan katanya. Wah rasanya sakitnya itu di sini gitu. Niatnya udah niatnya tuh baik, tapi kok niatnya tulus, tapi kok dibilang gitu. Tapi ya sudah, itu kan namanya manusia selalu melihat dirinya benernya tok. Tapi mungkin orang lain bisa melihat apa yang kita nggak bisa lihat. Dan itu akhirnya saya nurut, nggak boleh keluar ya. Di situ saya yakin Tuhan juga sedang menempa saya, memproses saya. Supaya benar-benar ketika saya pelayanan itu saya misalnya tidak jatuh gitu dalam kesombongan misalnya. Karena saya tahu kalau saya boleh melayani ini juga karena anugerah Tuhan begitu. Nah jadi tidak ada formula yang tepat kecuali saya katakan saat ini jalani sebisanya. Sebisanya. Saya dulu juga frustrasi tuh stres kalau misalnya disuruh ngajar
belum bisa persiapan mateng, anak-anak saya waktu itu masih kecil, rewel, nangis. Nah, saya tuh kan punya ruang doa, biasanya saya persiapan di situ, doa di situ. Nah, terus tiba-tiba suatu hari itu udah mepet banget, belum tahu mau ngomong apa, tahu-tahu anak saya tuh kedengeran di bawah nangis bertengkar. Gimana ini Tuhan, saya harus kurang 1 hari, tapi anak saya gini. Lalu saya doa sama Tuhan dan Tuhan waktu itu menguatkan, aku pun hadir di dalam diri anak-anakmu. Akhirnya itu tak tinggal persiapannya, saya turun dulu ngaturin anak saya, sampai mereka udah tenang, udah beres, saya naik lagi ke ruang doa untuk persiapan, dan ternyata itu kok ya cepet banget ya persiapannya udah beres gitu, nggak buntu, ngalir cepet, saya tahu mau ngomong apa, kok ya waktunya pas. Jadi Tuhan itu kadang-kadang seperti itu ya, sukanya itu ngasih kita itu on time, bukan in time. Jadi on time itu artinya mepet pas banget gitu waktunya ya. Kadang-kadang ide mau ngomong apa nggak keluar sampai pada waktu pas. Tuhan itu memang mau kita itu selalu pegangan erat sama Dia. Itu yang Dia mau ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kesukaran, ada masalah, itu sebenarnya hanya cara Tuhan untuk mengundang kita lebih dekat lagi di hatinya, untuk melihat lagi betapa murah Tuhan dan belas kasih-Nya itu selalu disediakan untuk kita. Karena Dia pasti akan menyediakannya untuk kita. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan. Iya. Sebentar. Iya, silakan Bu. Iya. Berarti kita kalau menerima suatu peristiwa yang tidak mengenakkan di diri kita itu, langkah kita terima saja, kita jalani saja gitu. Apakah seperti itu? Betul, gini, tergantung ya Bu, kalau misalnya peristiwa itu ada suatu yang memang menimpa kita, tidak bisa kita ubah misalnya ya, nggak bisa kita ubah misalnya kayak sakit atau suatu hal yang nggak enak gitu, ya kita memang terima sambil kita bertanya juga ya, Tuhan apa maksudmu dengan peristiwa ini? Apa yang Tuhan mau ubah dalam diriku ya? Jadi pertama-tama saya yakin tuh doa itu bukan untuk ngubah orang lain, bukan untuk mengubah Tuhan, tapi pertama-tama untuk mengubah hati kita sendiri, supaya kita mampu menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kalau kita mampu untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu sebenarnya kita sedang berjalan menuju menjadi orang kudus ya. Orang kudus itu begitu, katanya mencintai Tuhan, kekudusan itu adalah menghendaki apa yang Tuhan mau. Nah, jadi, tapi kalau peristiwa yang gak enak itu karena ketidakadilan, misalnya orang itu menekan kita, memfitnah kita, menganiaya kita, menjerumuskan kita, itu memang ya kita juga harus melakukan suatu upaya mendidik ya, supaya orang itu gak terus menekan kita. Kita harus juga menyampaikan perkataan yang penuh kasih, tapi mendidik. Teguran itu juga suatu didikan, asal disampaikan dengan niat untuk memperbaiki orang itu supaya dia nggak jatuh di dalam dosa yang lebih besar. Kalau itu terkait dengan perbuatan yang tidak adil dari orang lain menimpa kita misalnya ya. Jadi kita juga nggak harus diam terus seperti itu. Tapi ketika memang kita nggak bisa mengubah keadaan, kita perlu sungguh-sungguh minta kekuatan dari Tuhan, begitu Bu. Apakah cukup jelas Bu? Tapi kalau waktunya iya, ya. Baik, terima kasih. Iya, Bu Elet, karena selama bulan Oktober ini kita akan ada rosario jam 11.30 dan kita sudah mepet waktunya, maka saya akan tutup talk show ini dengan pertanyaan terakhir. Bagaimana pengenalan Ibu Ellen selama bersama Tuhan sampai dengan menulis buku dari awal panggilan Tuhan di dalam keluarga, kemudian di dalam karir, di dalam pelayanannya, sampai menulis banyak-banyak buku kayak gini. Ya, mungkin sebagian tadi saya udah cerita, cuma begini Bapak Ibu, kita kalau mengikuti Tuhan itu nggak pernah selalu harus jelas dulu baru kita mau melakukan sesuatu. Tapi kita lakukan yang ada di depan mata. Misalnya saat ini kita bisanya bikin kue, kita bikin kue yang paling enak. Nanti lama-lama kita bisa ngetop juga nih jadi pembuat kue, kita bisa mungkin membagikan ilmu kita, keterampilan kita kepada orang lain. Nah, itu dengan cara seperti itu. Jadi kata kunci di sini kerelaan kita untuk berbagi, ya. Kalau kita mau membagikan apa yang kita punya,
waktu, tenaga, telinga untuk mendengarkan orang lain, di situ kita akan dipakai oleh Tuhan. Jadi kata kuncinya rela untuk berbagi, murah hati untuk berbagi waktu, menolong apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita punya dari kekurangan kita. Itu aja. Jadi setelah itu ya pasti akan muncul dan berbuah kehidupan kita. Singkatnya sih seperti itu. Saya juga nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi saya satu langkah demi satu langkah, itu aja. Baik, terima gitu kasih. Ya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, karena waktunya sudah habis, maka kita akan tutup talk show ini dengan mohon minta doa penutup dari Ibu Ellen. Iya, dan mungkin dengan satu lagu pujian boleh? dari tim pujian. Masih boleh kah? 3 menit? Baik, mari kita saat ini persiapkan hati kita. Boleh berdiri kalau mau. Kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk menggandeng kita. Kita mohon juga penyertaan Bunda Maria untuk menyertai kita di dalam doanya. Setiap hari kita mau katakan, Tuhan, Engkau selalu menolongku. Di dalam setiap musim kehidupan, kita tahu Tuhan selalu ada bersama kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar Tuhan, kami percaya di dalam iman, dalam pengharapan dan kasih bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh ada menyertai kami di setiap saat kehidupan kami. Di dalam saat-saat yang gelap yang kami tidak tahu kemana harus melangkah, apa yang harus kami lakukan. Kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, di dalam penyelenggaraan ilahi-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa kami melewati malam-malam yang gelap, saat-saat yang sulit, senantiasa ada bersama-Mu dan Engkau sedang menggendong kami dekat di hati-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh persoalan hidup kami, pergumulan apapun yang saat ini, yang hanya Engkau yang tahu Tuhan. Kami mau saat ini datang kepadamu. Kami mau menyerahkan di dalam tangan-Mu kehidupan kami, seluruh keluarga kami, anak-anak kami, pasangan dan keluarga besar kami, pekerjaan, juga pelayanan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati melimpah. Engkau sendiri yang menaruh hati-Mu di dalam hati kami dan di dalam hati seluruh anggota keluarga kami, sehingga setiap hari, setiap saat kami tidak pernah keluar dari rencana-Mu.
Dan kami mempercayakan seluruh hidup kami, talenta kami yang masih saat ini Tuhan masih terus minta untuk kami kembangkan. Supaya kami tidak menyembunyikan 2 talenta, tetapi kami dapat mempersembahkan yang terbaik, apa yang kami punya Tuhan, di dalam hidup kami setiap hari. Biarlah apa yang menjadi kerinduan kami bisa menjadi kenyataan lewat keberanian kami untuk melangkah, untuk menyampaikan perkataan-perkataan yang penuh hikmat. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu saat ini Kau curahkan di dalam hati kami, supaya kami punya keberanian untuk menyampaikan apa yang baik, yang benar, untuk menawarkan bantuan, untuk memberikan kepada orang lain apa yang kami punya, untuk mulai melatih keterampilan kami, baik itu memasak, menyanyi, mendengarkan orang yang berkeluh kesah, mengajar orang tua atau anak-anak kami dengan penuh kasih, memberikan bantuan pimpinan, memberikan materi yang kami punya walaupun dari kekurangan kami, untuk menolong sesama kami. Biarlah semua persembahan kami yang tidak berarti sebagaimana janda miskin ini berkenan di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, kami mau dengan penuh tekad mempersembahkan hidup kami, seluruh diri kami, apa adanya diri kami, untuk Kau pakai sesuai dengan rencana-Mu demi kemuliaan nama-Mu di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bunda Maria atas doa-doa-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengarkan dan mengabulkan doa kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu terkasih. Sekarang kita akan melanjutkan dengan doa Salam Maria yang diawali dengan pujian Salam Maria. Sampai jumpa Selasa depan, Tuhan memberkati. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami, doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa, terpujilah Engkau di sepanjang masa, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita bisa mulai dengan doa rosario di siang hari ini.